Halo, di video ini aku bakal nunjukin praktik konseling individu. Pendekatan yang aku pakai adalah person-centered counseling. Jadi di sini aku lebih fokus buat dengerin, memahami, dan nemenin konseli cerita. Bukan langsung ngasih solusi. Selama proses konseling ini, aku bakal pakai beberapa keterampilan utama. Kayak attending, refleksi perasaan, refleksi isi, empati, unconditional positive regard, eksplorasi perasaan, sampai summarizing di bagian akhir. Jadi kalau kelihatan aku banyak manggut-manggut, diem bentar, atau ngulang omongan konseli, itu bukan bengong ya, tapi lagi praktik konseling. Oke, langsung kita mulai proses konselingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Iya, silakan duduk. Mbak Lia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Lia yang WA saya semalam ya? Iya. Kok kelihatannya Mbak Lia hari ini mukanya agak sedikit murung. Apa ada yang sedang dipikirkan ya Mbak Lia? Iya Bu, ada. Saya di sini mendengar cerita Mbak Lia. Mbak Lia boleh cerita apa yang sedang Mbak Lia pikirin, apa yang sedang Mbak Lia rasain akhir-akhir ini ya Mbak Lia ya. Iya Bu, jadi tuh akhir-akhir ini tuh aku merasa nggak enakan sama orang Bu. Merasa nggak enak. Ngerasa kalau misalnya aku nggak nurutin orang itu ngerasa bersalah gitu loh Bu. Jadi Mbak Lia ini ngerasa nggak tenang, kepikiran dan merasa bersalah ya kalau nggak nurutin apa kemauan orang lain. Iya Bu, benar banget kayak gitu. Dari cerita Mbak Lia ini sering ngalah ya, sedang sering mikirin perasaan orang lain. Walaupun sebenarnya Mbak Lia sendiri ini tuh capek dan merasa nggak nyaman. Iya Bu, aku tuh lebih pilih ngalah daripada bikin suasananya jadi gak enak, jadi canggung kayak gitu. Sebenarnya aku capek Bu kalau di posisi kayak gitu, mikirin orang lain. Kedengarannya itu sangat melelahkan sekali ya Mbak Lia ya. Iya, Mbak Lia bikin orang lain dan bikin orang lain nyaman, tapi pikiran Mbak Lia sendiri, perasaan Mbak Lia sendiri tuh nggak Mbak Lia pikirin. Iya Bu. Berarti begini ya, di satu sisi Mbak Lia ini pengen orang lain ini merasa nyaman, tapi di sisi lain nih Mbak Lia ini sebenarnya tuh kepikiran terus dan membuat Mbak Lia ini apa ya, jadi nggak nyaman ya. Iya, jadi susah tidur Bu. Kalau setiap mau tidur itu kepikiran itu terus, jadi nggak tidur. Mbak Lia, kalau Mbak Lia ini lagi kepikiran banget, hal apa yang biasanya Mbak Lia lakuin? Aku mikirnya tuh, aku tuh takut orang lain kecewa sama aku karena aku nggak mau nurutin dia gitu loh Bu. Terus aku mikir kalau nanti aku nggak ada teman, mereka nggak mau sama aku, jadi aku yang ngalah kayak gitu. Ya. Perasaan itu wajar ya Mbak Lia ya. Mbak Lia tuh bukan yang lebay, bukan yang kayak manja-manja apa gimana, tapi Mbak Lia ini tuh tipe orang yang peduli terhadap orang lain. Iya Bu. Jadi Mbak Lia selama ini tuh sering menganggap bahwa kenyamanan orang lain itu tuh lebih penting daripada kenyamanan diri Mbak Lia sendiri ya. Iya Bu, aku lebih mikirin orang lain daripada aku sendiri. Baik, dari cerita Mbak Lia ini saya menangkap bahwasannya Mbak Lia ini tuh orangnya peduli terhadap orang lain. Tapi karena rasa gak enakan itu membuat Mbak Lia tuh jadi kayak kepikiran terus-menerus dan membuat Mbak Lia tuh kadang gak nyaman ya. Sebenarnya aku tuh gak mau loh kayak gini, tapi aku gak enak. Nanti teman aku marah, nanti dia marah sama aku gimana gitu ya Mbak Lia. Yang Mbak Lia sebenarnya kita ini bisa loh belajar pelan-pelan agar lebih bisa mendengarkan dan mengertiin diri kita sendiri. Ya, sebenarnya Mbak Lia ini udah bagus peduli terhadap orang lain, tapi Mbak Lia itu terlalu mengabaikan perasaan Mbak Lia sendiri. Jadi mulai sekarang kita belajar pelan-pelan ya agar bisa mendengarkan dan mengertiin diri kita sendiri tanpa rasa takut
salah gitu ya, tanpa rasa takut penilaian orang lain terhadap kita, gitu ya Mbak Lia ya? Iya Bu. Baik. Setelah melakukan sesi konseling ini, gimana perasaan Mbak Lia sekarang? Aku sekarang jadi lebih lega gitu Bu, nggak kepikiran kayak kemarin. Alhamdulillah ya Mbak Lia ya. Terima kasih Mbak Lia sudah mau datang ke sini. Kita lanjut sesi konselingnya minggu depan ya. Gimana perkembangannya? Ibu harap Mbak Lia bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menghargai diri Mbak Lia sendiri. Iya Bu. Ya. Makasih ya Bu untuk hari ini. Iya, sama-sama Mbak Lia. Ya udah Bu, saya mau pulang. Iya, hati-hati ya Mbak Lia ya. Ya, Bu. Konseli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.